Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Kalau pagi ini kami rindu Engkau bicara kepada kami. Sehingga apapun yang kami sampaikan hari ini adalah peras daripada-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau bicara secara khusus pada kami masing-masing. Agar setiap kesempatan ini kami gunakan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih berfirman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi ini Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan temui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita supaya ada 4 hal yang harus ada kita alami sendiri yang berasal daripada kita. Ini kan satu tindakan-tindakan yang kita lakukan bukan dari pihak Tuhan tapi dari pihak kita. Pertama ada upaya. Upaya ini sangat menentukan bagaimana kita mengalami lawatan Tuhan. Upaya itu sangat penting. Jadi Tuhan sangat perlukan orang yang berupaya untuk dekat dengan Tuhan. Upaya itu sangat luar biasa. Upaya itu kita usahakan, kita beri waktu, kita beri semua roh, jiwa, tubuh kita. Upaya, jadi bukan sekedar hanya tampil, tapi betul-betul kita upayakan bagaimana kita melekat dengan Tuhan. Jadi upaya itu sangat penting. Nah, saudaraku, maka kita dalam hidup ini punya komitmen juga upaya ini. Komitmen kita apa? Nah, upaya kita, apakah kita komitmen untuk setiap pagi, untuk khusus secara pribadi, apakah siang, apakah malam, itu tergantung bagaimana kita pribadi. Jadi jamnya kita sendiri menentukan. Tapi upaya itu ada. Karena upaya itu menentukan bagaimana kita mengalami namanya lawatan Tuhan. Tanpa upaya tak terjadi sesuatu apapun. Nah, Tuhan tertarik kepada orang-orang yang punya upaya. Yang kedua, memberi waktunya. Ya, ya, selama ia berkenan ditemui. Jadi waktu ada, Tuhan punya waktu, kita punya waktu. Tapi sampai hari ini waktu begitu luas sekali Tuhan beri kepada kita. Maka kita memberi waktu kita. Waktu itu adalah salah satu sikap hati kita. Nah, sekarang orang bilang nggak ada waktu. Ada waktu karena nggak diupayakan. Nah, waktu ini betul-betul penting. Waktu ini kita beri buat Tuhan. Jadi ada waktu-waktu khusus kita beri buat Tuhan. Waktu inilah membentukkan bagaimana kita dalam setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Punya pengalaman, bisa kita ceritakan bagaimana indahnya melekat dengan Tuhan. Ada upaya kedua waktu. Yang ketiga sini, sungguh-sungguh ya, berserulah kepadanya. Ya sungguh-sungguh, bukan sekedar bicara, tapi sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh penting. Jadi Tuhan tertarik pada orang sungguh-sungguh. Kalau kita misalnya tindakan kita baru 1%, Tuhan langsung 100% tindakan kita untuk bisa melekat dengan Tuhan, bisa berhubungan erat dengan Tuhan, karib dengan Tuhan. Nah, sungguh-sungguh. Tuhan tertarik pada orang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh artinya tidak ada lagi istilahnya hanya sekedar tampil, tapi sungguh-sungguh yaitu segenap hatinya serahkan kepada Tuhan. Jadi ketika diserahkan kepada Tuhan segenap hatinya, bukti kesungguhannya, maka dia pasti mengalami bagaimana lawatan Tuhan dalam dia bersekutu dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Tadi upaya ada, tiga ada waktu ketika sungguh-sungguh. Nah, selama ia dekat, jadi ada kesempatan. Jadi Tuhan berikan kita kesempatan. Karena ada waktunya kita nggak punya kesempatan lagi. Waktu sekarang ini waktu yang Tuhan berikan kita kesempatan untuk betul-betul mengalami. Jadi kesempatan ini masih terbuka lebar. Nah, jadi dengan sebuah kesempatan ini, maka kita akan mampu berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu menjadi sumber segala berkat, sumber segala kasih, sumber segala hal. Kenapa? Karena kita berikan kesempatan kita. Karena ini adalah dari kita, dari sikap kita. Jadi pertama tadi upaya, kedua waktu, ketiga sungguh-sungguh, keempat kesempatan. Nah, jadi 4 hal ini dari acuan kita bagaimana kita mengalami bagaimana lawatan Tuhan dalam setiap kita. Apakah kita di rumah, apakah di pekerjaan, apakah dalam perjalanan kita mengalami bagaimana hubungan kita melekat dengan Tuhan. Kenapa? Kita ada upayakan, tapi waktu dan sungguh-sungguh
kita tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Berkat saudaraku, dari empat hal ini sangat penting bagaimana kita mengalami sendiri. Saya uh, sampaikan dengan sebuah kesaksian saudaraku. Tadi upaya waktu sungguh seperti ini menjadi bagian yang saya terapkan dalam hidup saya. Ini nilai namanya. Jadi saya upayakan, ya walaupun saya kurang sehat, saya upayakan waktu saya berbaring, saya upayakan waktu saya duduk, saya upayakan waktu saya berjalan, saya upayakan. Upaya-upaya ini penting. Waktu-waktu yang ada saya beri buat Tuhan. Dan sungguh-sungguh, ada kesungguhan apa? Tadi saya sering katakan kepada orang, kalau kita mau dengan Tuhan, kalau pagi, jangan di tempat tidur, pindahlah tempatnya, jangan di situ, pindah tempat lain. Ada lokasi yang baru. Nah, saya sendiri menerapkan ini. Saya ketika saya bangun pagi-pagi, saya eh, berupaya untuk pindah ke tempat, pindah lokasi. Dengan demikian, itu segala yang mempengaruhi ngantuk dan sebagainya itu bisa hilang. Nah, saya juga berupaya untuk minum air hangat ya, air hangat baik sekali. Nah, jadi setelah nilai itu sungguh-sungguh dan ada kesempatan diberikan dan aku dengan setia, maka kita bisa mendengar suara Tuhan. Jadi kalau ada orang bersekutu dengan Tuhan tapi nggak pernah mendengar, seperti orang hanya bicara satu sisi seperti mendengar radio, nah itu susah, saudara. Tuhan mau kita berbicara kepada Tuhan, Tuhan bicara kepada kita. Jadi ada timbal balik seperti itu, sehingga kita mengalami satu lawatan luar biasa karena kita berdialog, bercakap dengan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan itu tiga hal: membangun, menghibur, dan menasihati. Sehingga kita dalam hidup ini kita dikuatkan, kita dinasihati, kita dihibur. Kenapa? Karena Tuhan berikan kepada kita. Dalam situasi dunia ini ada hal yang buat kita rasanya lemah, rasanya perlu diarahkan dan sebagainya. Tapi firman Tuhan senantiasa memberikan kita pengharapan, kekuatan, semangat dan sebagainya. Jadi hari ini Tuhan mau kita betul-betul kita terapkan nilai-nilai ini, yaitu nilai upaya waktu sungguh-sungguh dan kesempatan ini menjadi bagian kita dan kita terus melakukannya. Saya percaya bahwa kita tak berbeda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Kondisi situasi dunia mungkin kondisinya semakin tidak menyenangkan. Tapi orang yang melekat dengan Tuhan, mencari Tuhan selamanya berkantong, bersuluh kepadanya selama dekat. Jadi upaya waktu sungguh-sungguh ini dia gunakan dengan maksimal, maka kita akan mengalami apa yang Tuhan mau tentukan terjadi atas kita. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Tuhan bicara kepada kami. Sehingga kami benar-benar ada upaya, ada waktu, sungguh-sungguh, dan kesempatan waktu yang kami berikan buat Tuhan. Sehingga hidup kami tak berbeda tengah-tengah ini. Kami menjadi saksimu yang hidup, saksimu yang luar biasa. Karena apa yang kami sampaikan itu yang kami alami, apa yang kami alami itu kami sampaikan menjadi saksimu luar biasa. Perkataan kami sejalan dengan apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di doa syukur kami hari ini dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan Pak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Subakti buat firman Tuhan yang sudah memberkati pada pagi hari ini ya. Jadi kita perlu ada upaya ya. Dan kita ingat bahwa tidak selamanya waktu itu ada. Nanti ada masanya, tidak ada lagi waktu untuk memuji menyembah Dia. Wow. Ya, apabila itu terjadi maka yang terjadi penyesalan kalau kita tidak sungguh-sungguh dari sekarang ya seperti itu. Baik, Bapak Ibu, kami beri kesempatan mungkin pada pagi hari ini ada yang mau dibagikan lewat doa kita, mungkin ada yang Tuhan nyatakan atau mungkin kerinduan kita bisa juga ya. Jika ada silakan dibuka mic-nya, mungkin dari waktu doa tadi ada pesan-pesan firman Tuhan buat kita. Silakan dibuka mic-nya, sampaikan langsung. Ada Bapak Ibu? Ya, jadi saya sarannya begini. Di dalam doa ini memang kebetulan saya mengajar ya untuk berdoa. Memang doa itu adalah sesuatu yang kurang menarik ya bagi setiap orang gitu ya, sehingga nggak banyak peminatnya ya. Saya sudah cerita
Ya, kami juga yang di gereja yang begitu besar, sekarang hanya 11 orang. Jadi kurang tertarik. Kenapa? Karena nggak langsung lihat nyata gitu kan. Seperti kita misalnya minta sama teman, bagi dong eh, uang kamu pinjam dulu atau roti kamu langsung dikasih ini gitu ya. Tapi ini kan tidak. Jadi eh, kita melihat dengan iman sehingga banyak orang yang tidak tertarik. Tapi pada pagi hari ini saya Tuhan ingatkan begini, berapapun kamu yang hadir, yang sepakat, tidak ada yang sia-sia, gitu ya. Nah, jadi itu Tuhan ingatkan di pagi ini di doa saya. Ya, tadi saya dilawat Tuhan, eh, jangan pernah berkecil hati, gitu ya. Jadi karena ya begitu, nggak orang banyak nggak tertarik. Ya, tapi ya pagi hari ini saya diingatkan seperti itu. Ya, berapapun yang ada, berapapun yang datang, tetap semangat ya, jangan berkecil hati dan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya. Nah, saya dapat itu Bapak Ibu ya. Semoga memberkati. Jadi bagi kita yang sudah hadir pagi hari ini, terima kasih, semangat terus. Ya kalau doa kita belum dijawab hari ini, mungkin besok. Kalau bukan besok, lusa. Tapi kita percaya Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya Tuhan ya. Bukan pada waktunya kita, pada waktunya Tuhan. Nah, itu saja dari saya. Silakan saya berikan kepada yang lain jika ada yang mendapatkan sesuatu. Jadi Ya, seperti Pak Surbakti, sedikit lagi saya tambahkan ya Pak ya. ya, Jadi ya. dalam doa itu kita harus bisa mendengarkan suara Tuhan. Jadi bukan hanya kita yang ngomong, tapi kita dengar apa pesan Tuhan gitu ya. Kadang itu bisa melalui visualisasi, visualisasi ya. Terus ada juga dengan suara, ya Roh Kudus bicara di hati kita. Nah itu kita tangkap, oh iya kita sampaikan. Nah seperti itu ya. Baik, saya serahkan ke Pak Surbakti, silakan. Ya, terima kasih. Jadi kehadiran Tuhan itu ya, tidak tentukan karena banyak orang. Kadang-kadang Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah kehidupan perempuan Samaria. Kadang-kadang dalam satu keluarga, yaitu keluarga Maria, Marta, Lazarus. Kadang dia hadir di keluarga Sakeus. Tapi yang paling penting yang kita perhatikan pada saat pagi ini, ada nggak upaya kita? Upaya ini sangat penting. Jadi tanpa upaya, kita tidak mengalami namanya lawatan Tuhan. Upaya ini adalah bukti daripada hati kita. Bukti ini penting. Jadi eh, kita dalam hidup ini, ketika kita ada upaya, dimanapun kita ada, saya alami sendiri, dimanapun saya ada, saya mengalami lawatan Tuhan. Kadang Tuhan berbicara dalam hati saya bagi pertanda apa yang saya lakukan. Nah, jadi ada kekuatan, ada penghiburan di sana. Dan waktu ini pun seperti nah, waktu ini enggak harus bisa menjadi ruang doa ya, tapi waktu kita duduk, ya, renungkan firman, nah, apa kata Tuhan firmannya, ada empat hal ya kita perlu renungkan apa kata Tuhan. Dan sungguh-sungguh serius. Nah, kata serius ini sudah sangat penting. Nah, tadi memang tadi bilang Butiar, nggak banyak orang yang tertarik. Nah, kenapa nggak tertarik? Karena tidak mengalami sendiri bagaimana filosofi itu, persekutuan itu. Tapi bagi orang yang mengalaminya, pasti tertarik, pasti dia serius, pasti sungguh-sungguh, pasti ada upaya. Nah, makanya kesempatan di tengah-tengah kesibukan yang kita hidup sekarang ini, ketika kita beri kesempatan kepada Tuhan, karena kesempatan ini terutama adalah Tuhan, Amin. bukan pekerjaan, tapi Tuhan terutama atas segalanya. Dan Tuhan ingin supaya kita memberi waktu menjadi prioritas utama dari segalanya. Dan saya percaya kalau empat hal ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh,
ada upaya, eh, ada waktu, kesempatan. Kita akan tampil beda di tengah-tengah dunia sekarang ini. Jadi kita mengubah situasi, bukan diubah, tapi mengubah. Misalnya kita ketemu orang sedih bisa gembira. Kalau kita ketemu orang susah akan dihiburkan. Ketemu orang lemah akan dikuatkan. Kenapa? Kita mengubah situasi keadaan itu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita rohnya. Roh kita menyala-nyala, kita bisa melayani di luar biasa. Nah, roh itu adalah kenapa? Kita beri upaya, kita waktu, sungguh dan kesempatan ini. Kita berikan kepada Tuhan. Dan saya sangat optimis. Bukan hanya saya mengalami, tapi kita semua mengalami. Bahkan lebih lagi dari apa yang saya alami. Nah, ini yang saya bisa ceritakan kepada kita. Karena betapa pentingnya upaya waktu, sungguh dan kesempatan ini kita lakukan dengan setia. Maka kita dimanapun berada, kita saksinya, ya. Saksinya kenapa di sini? Kita tidak terpengaruh dengan keadaan, kita terpengaruh dengan hadir Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa berkata dari pihak Tuhan, bukan dari pihak dunia. Nah, hal dunia ini kita nggak usah ceritakan, karena dunia ini banyak hal yang susah, tapi pihak Tuhan, seperti Yosua dan Kaleb, dia bisa menceritakan dari pihak Tuhan. 10 orang pengintai dan menceritakan dari pihak dunia, tapi kita hanya sama. Kita mengabarkan bahwa kita sebagai dua orang pengintai, Yosua dan Kaleb, kita menceritakan dari pihak Tuhan dan boleh kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, semangat demi semangat, dan Tuhan akan bekerja dengan dasar dalam situasi yang sekarang ini, sekalipun sulit, ya, tapi kita berkata Tuhan terutama atas segalanya. Tuhan memberkati. Inilah sedikit saya saksikan juga bagaimana saya menerapkan nilai-nilai. Kembalikan kepada Ibu Tiar. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah waktunya. Di sini ada baru bergabung tadi saya lihat Bapak Tonggam ya. Salam Pak Tonggam, selamat bergabung. Pak Tonggam, mungkin ada yang mau sampaikan sesuatu pagi hari ini sebelum nanti doa ditutup. Ibu Lydia